Oke, untuk video kali ini aku bakal ngejelasin tentang lanjutan soal dari soal nomor 3. Kita disuruh untuk membuat function yang mengecek apakah suatu array itu memakai pola palindrom. Nah, palindrom ini apa? Jadi palindrom ini adalah suatu kalimat, kata, atau angka yang dibacanya itu sama kalau dibulak-balik gitu, dari belakang atau dari depan, itu sama. Contohnya kalau kalimat ya, contohnya itu ada kasur rusak. Nah, kasur rusak. Ini kan kalau dibaca dari depan ya kasur rusak. Nah, kalau kita misalnya balik, misalnya dari belakang, ini tetap sama nih. Kasur rusak. Nah, berarti ini tuh kalimat yang palindrom kasur rusak ini. Nah, itu contoh kalimat. Kalau contoh kata ya misalnya yang simpelnya itu mom. Mom kalau dibalik ya tetap masih mom. Nah, berarti kata ini tuh kata palindrom. Nah, kalau satu lagi nih contoh misalnya contoh angka. Misalnya 2002. 2002. Ini kalau dibaca dari kanan juga kan masih tetap 2002 kan? 2002. Itu 2002. Kalau dari belakang, kalau dari depan masih tetap 2002. Nah, berarti angka ini tuh angka yang palindrom gitu. Jadi itu semua contoh yang kata, kalimat atau angka yang palindrom. Jadi itu palindrom. Nah, kita disuruh membuat function yang mengecek apa suatu array itu memakai pola palindrom atau enggak. Nah, contohnya ini ada array A. Array A ini kan kalau kita lihat nih 10, 20, 30, 20, 10. Nah, kalau kita baca dari belakang tetap sama 10, 20, 30, 20, 10. Ya kan? Kalau dibaca dari depan sama, belakang sama. Ini contoh selanjutnya ada B, array B. B punya 15, 75, 75, 15. Kalau kita balik bacanya 15, 75, 75, 15. Sama kayak depan dari belakang. Kalau dibacanya dari depan atau belakang itu sama aja. Nah, itu ada juga satu contoh itu C. C dia cuma punya satu elemen. Ya, kalau misalnya punya satu elemen aja ya dia palindrom. Kenapa? Karena dia ngebandinginnya itu sama ya diri sendirinya lagi. 100. Kalau dibacanya dari belakang ya tetap 100 gitu ya. Bukan 001 tapi tetap 100 gitu. Karena ini tuh elemen, bukan kita bacanya nggak suatu angka ya, tapi ini tuh elemen 100, satu kesatuan. Jadi ini kalau dibalik atau enggak pun ya tetap 100. Nah, untuk programnya kurang lebih kayak gini. Jadi kita langsung mulai aja, namanya itu function palindrom. Jadi itu ngambil input array, ARR. ARR itu apa? ARR itu ARR data. Nah, kayak di nomor 2 tadi, ARR data itu adalah array ya. Kita asumsi aja di sini tuh array, ARR data tuh uh, of integer karena contohnya integer ya. Yang kapasitasnya itu ya tergantung inputannya, karena di sini nggak dikasih tahu ya, kan di sini ada yang inputannya totalnya 5, ada yang 4, ada yang satu, berarti asumsi aja eh, fleksibel ya, atau nmax, kita bisa sebut nmax itu ya dalam artian eh, jumlah elemen total dalam suatu array yang diinput itu. Nah, dia bakal nge-output suatu boolean. Jadi function ini bakal output antara true or false. Dalam artian true itu adalah array yang palindrom, kalau false array yang enggak palindrom. Nah, langsung aja ke kamusnya. Di sini ada start sama end, yaitu integer sama dan sama ini boolean. Nah, nanti aku bakal kasih jelasin langsung di algoritmanya aja ya. Jadi pertama start itu kita assign sebagai 0 karena kita mau mulai dari indeks 0 ya, dari indeks pertama. Dan n itu nmax. Nmax itu ya asumsi aja indeks dari suatu array yang paling terakhir gitu. Jadi kalau di sini misalnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 4. Kalau nmax-nya di sini tuh 4. Kalau di sini ya berarti 3. Kalau di sini ya tetap 0 karena dia cuma 0. Cuma ada satu elemennya. Nah, berarti gitu n tuh. Nmax itu sebenarnya pada umumnya nmax itu di assign-nya nmax itu konstan yang data tipenya integer kalau konstan. Kenapa konstan? Karena konstan itu kita biasanya digunakan untuk angka yang nggak bakal berubah-ubah selama program itu. Jadi kalau misal contohnya elemen suatu kapasitas suatu array itu kan nggak bakal berubah-ubah ya. Kalau misalnya kita punya array kapasitasnya 4, ya dia bakal 4 terus, nggak bakal tiba-tiba berubah gitu.
ketika kita sedang memprogramkan. Jadi itu tuh suatu habit lah yang bagus untuk menggunakan Nmax sebagai elemen kapasitas suatu array. Nah, di sini sama, sama ini selalu true. Nah, ini bakal aku jelasin di while looping ini kenapa sama itu selalu true. Jadi kita ada looping while ya. Kondisinya itu selama start lebih kecil daripada n dan sama. Sama ini kan boolean ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu n sama sebutan variabelnya doang, dipanggil doang variabelnya, itu tuh asumsi sama ini true gitu. Jadi kalau selama sama ini true gitu, ini tuh artinya n sama gitu, lakukan gitu. Jadi kalau misalnya sama kita deklarasi awalnya ini false, misalnya kita ini tulis false, dia nggak bakal masuk ke looping ini karena ya harus true gitu. Kecuali kalau kita misalnya tulis di sini tanda seru gitu, not sama berarti false kan. Nah, berarti itu bakal maju kalau kita assign ini sebagai false. Nah, ini kalau karena sama doang, berarti defaultnya itu true. Selama sama itu true. Nah, terus lakukan aja. If ARR index start tidak sama dengan ARR n, maka sama itu false. Nah, kalau misalnya kita menjumpai array start, misalnya aku contohin aja langsung kali ya. Aku gambar dulu. Kita ambil contoh yang array A. Ada indexnya kan. 10, 20, 30, 20, 10. Nah, start itu kan tadi 0 kan ya. Start itu 0. Di iterasi sekarang itu start itu 0, n itu nmax. Berarti indeks paling terakhir gitu ya, 4. Nah, kalau r start itu tidak sama dengan arn atau sama dengan eh, konten arr yang indeksnya 0 tidak sama dengan arr n 4 ya berarti tadi ya. Di contoh ini tuh 4 n max-nya. Nah, maka sama itu false. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka sama itu jadi false. Nah, tapi kan dalam kondisi, maksudnya dalam case kita ya, eh, array yang indeksnya 0 atau ini ya, dan 4, itu tuh sama. Berarti kondisi ini tuh tidak terpenuhi. Jadi, sama itu masih tetap, kalau true ya ya udah true, nggak bakal berubah-ubah. Udah kelewat nih kan, udah kelewat bagian sini. Nah, selanjutnya start di iterasi sama satu, ditambah satu startnya tuh, sedangkan n dikurang satu. Nah, jadi kalau di case kita, contoh contoh kita kali ini, start ditambah satu, n dikurang satu jadi 3. Nah, jadi di iterasi selanjutnya start itu jadi satu, n itu jadi 3. Nah, tapi ngecek lagi nih kita nih, start apakah start lebih kecil daripada n? Benar ya, start itu lebih kecil daripada n. Satu lebih kecil daripada 3. Kita lihat juga nih ada kondisi n-nya. N sama sama itu kan tadi masih tetap true ya, karena yang kondisi if ini tadi itu tidak terpenuhi, samanya nggak berubah jadi false, jadi samanya itu tetap jadi true. Maka bakal ngeloop lagi dia. Nah, bakal ngecek lagi di sini satu, kayak tadi ya, apakah array di sini kan berarti arraynya bukan 0 lagi ya, sama bukan 4 lagi, di sini 1 dan 3. Ngecek eh, array 1 yang indeksnya 1 sama array indeks 3 itu sama atau enggak. Nah, kalau di kondisi kita, di case kita, 1 sama 3 ini bisa dilihat itu sama ya, 20 sama 20. Berarti kondisinya nggak terpenuhi. Berarti sama itu nggak jadi false ya. Nggak jadi false. Karena nggak terpenuhi kan ininya. Jadi sama itu masih true. Nah, berarti masuk lagi ke, lanjut lagi ke bawahnya ini. Start di iterasi jadi 1,
Nah, kita lihat ya contohnya sampai terakhir. Startnya itu jadi ditambah satu jadi dua, n n-nya juga tadi jadi dua ya. Nah, start ini kan udah nggak ini kan ya, udah nggak lebih kecil daripada n kan, karena start ini sama dengan n, 2 itu sama dengan 2. Jadi kita udah keluar loopingnya itu, udah tidak terpenuhi kondisi loopingnya, walaupun samanya itu tetap true, karena di sini kondisinya itu harus n ya, berarti dua-duanya harus terpenuhi, sedangkan di sini cuma satu kondisi doang, yaitu sama doang yang masih true, sedangkan start dan n itu udah false, udah salah. Nah, jadi kita langsung keluar, outputin sama sama itu tadi masih true kan, dia nggak berubah, berarti eh, untuk case ini outputnya true, yaitu palindrom. Nah, kurang lebih seperti begitu untuk soal nomor 3 dari ibu soal nomor 2.